Halo guys, balik lagi dengan gua Ramdan Hidayat dan selamat datang di Detektif HRD. Dan kali ini gua akan membahas tentang kasus yang terjadi sekitar 27 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kasus ini menjadi misteri dan belum terpecahkan siapa pelaku sebenarnya. Gua akan membahas tentang kasus Marsinah, di mana Marsinah adalah seorang buruh yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan untuk kaum buruh. Marsinah ini menjadi salah satu pelopor atau menjadi salah satu orang yang membuat buruh di zaman sekarang ini menjadi sejahtera. Banyak tuntutan-tuntutan Marsinah dengan kawan-kawan ketika itu yang berdampak pada buruh pada saat ini. Nah, tuntutan-tuntutan Marsinah ini gue merasakan sendiri dan gue salah satu orang yang mendapatkan manfaat atau mendapatkan sebuah kesejahteraan akibat dari perjuangan Marsinah dan kawan-kawan. Karena kenapa? Karena gue adalah mantan buruh dan gue pernah bekerja sebagai buruh di pabrik dan gue merasakan semua tuntutan yang diberikan oleh Marsinah. Mari kita mulai kasusnya, dimulai dari biodata Marsinah dulu. Marsinah lahir tanggal 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur. Anak nomor 2 dari 3 bersaudara ini sudah ditinggal ibunya sejak umur 3 tahun. Ibunya meninggal karena sakit. Marsinah kemudian diasuh oleh neneknya yang tinggal bersama paman dan bibinya. Marsinah menempuh pendidikan dasar di SD Karangasem 189, sekolah menengahnya di SMP Negeri 5 Nganjuk, dan sekolah menengah atasnya di SMA Muhammadiyah Nganjuk. Teman-teman semasa Marsinah bersekolah berkesaksian bahwa Marsinah adalah orang yang cerdas, karakternya mandiri, bahkan sering mendapatkan juara kelas. Karena keterbatasan biaya, Marsinah harus menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu adalah ke universitas. Waktu itu Marsinah ingin melanjutkan pendidikannya menjadi seorang sarjana hukum. Setelah dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya, jadi dia mencoba untuk mengirimkan lamaran kepada berbagai perusahaan di kota. Akhirnya Marsinah diterima bekerja di pabrik sepatu di Surabaya tahun 1989. Setahun kemudian Marsinah pindah ke sebuah pabrik arloji bernama PT Catur Putra Surya atau disingkat menjadi PT CPS di Rungkut Industri, Surabaya. Dia sering curhat kepada kakaknya bahwa dia ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan hukum. Alasannya dia ingin sekali membantu teman-temannya yang sering mendapatkan masalah terkait pekerjaannya sebagai buruh. Ketika PT CPS membuka cabang di Sidoarjo, Marsinah pun ikut pindah ke Sidoarjo. Walaupun Marsinah tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, namun semangat belajar Marsinah tidak hilang. Dia sering menghimpun berbagai informasi, ia suka mendengarkan warta berita, khususnya berita demonstrasi, baik lewat radio maupun televisi. Dia juga belajar dan membuat riset bagaimana melakukan unjuk rasa yang benar sesuai dengan ketentuan Disnaker dan pemerintah. Buruh PT CPS waktu itu digaji Rp1.700 per hari pada tahun 1993. Sedangkan berdasarkan Kepmen nomor 50 tahun 1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250 per hari. Bahkan Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Isinya meminta agar semua perusahaan menaikkan gaji buruh sebanyak 20%. Tapi sayangnya kebanyakan perusahaan tidak ingin atau tidak mau mengikuti peraturan di pemerintah ini, termasuk PT CPS di mana tempat Marsinah bekerja. PT CPS hanya mau menaikkan gaji lewat tunjangan bukan gaji pokok. Jadi kalau misalkan tunjangan ini permasalahannya adalah jika para buruh tidak masuk, maka mereka akan kehilangan tunjangan tersebut atau akan dipotong. Setelah itu, Marsinah dan beberapa buruh lainnya memimpin demo untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para buruh, khususnya buruh di PT CPS. Pada 2 Mei 1993, Marsinah bersama dengan aktivis buruh lainnya melakukan rapat untuk melakukan pemogokan kerja demi menuntut kenaikan gaji sesuai dengan arahan Pemprov Kota atau Pemprov Provinsi Jawa Timur. Pada 3 Mei 1993, para buruh PT CPS ini melakukan unjuk rasa di kawasan PT CPS. Namun sebelum terlaksananya unjuk rasa itu, para buruh sudah dihadang atau sudah dibubarkan oleh Koramil. Keesokan harinya, 4 Mei 1993, para buruh ini melakukan mogok kerja kembali. Mereka membawa 12 tuntutan. Nah, inilah tuntutan-tuntutan inilah yang sebenarnya hari ini kita bisa dapatkan hasilnya atau mendapatkan manfaatnya. Dan 12 tuntutan ini sampai saat ini masih terjaga. Dan para perusahaan atau para pengusaha memberikan 12 tuntutan atau 12 hak ini kepada para buruh.
Mulai dari menuntut hak kenaikan upah yang tadi itu, lalu pembubaran organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI di tingkat pabrik. SPSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh rezim Soeharto. Jadi syarat akan penguasaan rezim Soeharto. Jadi SPSI ini kenapa ingin dibubarkan? Karena mereka ini sering berseberangan atau sering tidak sependapat dengan buruh-buruh atau tidak ada kepihakan mereka kepada para buruh. Nah, malahan sebulan sebelum Marsinah dibunuh, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dirancangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di Asia, warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. Beda dengan budaya Barat, mereka memiliki kebebasan bicara. Soeharto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka. Bahkan Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki sebuah perangkat surat keputusan Bakortanas nomor 2 Satnas nomor 7 tahun 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 1986 jika ada perselisihan antara buruh dan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Jadi apapun diskusi antara buruh dengan perusahaan, maka yang wajib memediasi adalah militer. Itulah cara Soeharto atau cara rezim ketika itu untuk memonitor buruh dan untuk ibaratnya mengekang buruh agar mereka tidak leluasa memberikan pendapat mereka kepada para pengusaha. Pada 5 Mei 1993, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Porong. Dia diinterogasi karena telah mengorganisasi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip dengan PKI. Karena Yudo Prakoso disebutkan oleh pemanggilan militer ini atau dipanggil ke Koramil, maka Marsinah mengambil alih komando dan berhasil melakukan perundingan dengan perusahaan. Pihak manajemen PT CPS ini bersedia untuk melakukan perundingan dengan 15 perwakilan dari buruh. Dalam perundingan hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Keterlibatan Koramil dan aparat militer ini membuat perundingan ini menimbulkan kecanggungan. Meski begitu, semua tuntutan yang diminta oleh Marsinah dan teman-temannya berhasil dikabulkan oleh perusahaan, kecuali pembubaran SPSI karena dirasa bahwa SPSI ini bukan koridornya atau bukan kapasitasnya perusahaan untuk membubarkan si SPSI ini. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas untuk Marsinah, Kasum, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalam pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong maksudnya. Dalam surat itu, Prakoso diminta untuk datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk menuliskan 12 nama orang-orang yang menjadi motor atau menjadi penggerak atas demo ini. Setelah 12 nama itu dituliskan, maka 12 buruh itu juga mendapatkan surat untuk datang ke kantor Kodim Sidoarjo itu. Setibanya mereka di kantor Kodim Sidoarjo itu, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan dan dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri. Alasannya adalah mereka tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan dan sudah membuat buruh lainnya mogok kerja sehingga perusahaan mengalami kerugian karena tidak produksi. Tidaknya itulah yang dikatakan oleh Ponidi, orang yang ditahan pada saat itu. Ketika tahu teman-temannya ditahan di Kodim, Marsinah segera meluncur ke sana dan menanyakan keberadaan teman-temannya. Namun Marsinah gagal karena dikatakan bahwa mereka sudah pulang, padahal mereka masih ada di dalam gitu kan. Setelah 13 buruh itu benar-benar keluar, Marsinah dan Ponidi bertemu di persimpangan jalan. Dan Ponidi pun mengatakan pada Marsinah bahwa mereka atau buruh lainnya atau Ponidi ini sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT CPS karena mereka dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri dan diancam apabila mereka tidak mau menandatangani surat pengunduran diri tersebut, mereka akan dikeluarkan secara sepihak dan mereka akan dibuat tidak bisa bekerja di pabrik manapun di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Mendengar hal itu, Marsinah sangat geram dan marah karena dalam perundingan yang disetujui perusahaan ada satu poin yang mengatakan bahwa pengusaha dilarang melakukan intimidasi, mutasi, PHK karyawan yang menuntut haknya karena dirasa bahwa pemecatan atau membuat buruh-buruh ini mengundurkan diri tidak sejalan atau tidak selaras dengan perjanjian atau kesepakatan antara buruh dengan perusahaan, maka Marsinah ini akan melakukan penuntutan
Lalu Marsinah ini pulang ke kosannya dan bersiap lagi berangkat ke Surabaya untuk menemui saudaranya yang bekerja di kejaksaan untuk meminta bantuan mengurusi kasus ini. Pada 6 dan 7 Mei, Marsinah tidak terlihat lagi. Teman-teman Marsinah ini menyangka bahwa Marsinah ini pulang ke Nganjuk. Pada tanggal 8 Mei, Marsinah ditemukan tidak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus Marsinah ini dianggap sebuah kasus kriminal biasa dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan. Hasil visum menunjukkan lubang kemaluannya terluka, lalu di dalam badannya ada serpihan tulang yang pecah, rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Karena dianggap kasus kematian Marsinah ini sangat janggal dan mencurigakan, maka teman-teman Marsinah menuntut untuk diusut kembali kasus ini. Maka kasus ini pun kembali diusut dan dibuka dan diselidiki lebih lanjut. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat LSAM bertajuk Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, kajian kasus-kasus penyiksaan belum terselesaikan yang diterbitkan tahun 1995, ada 10 orang PT CPS yang disekap selama 19 hari di Kodim 5 Brawijaya. Mereka disiksa dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan Marsinah. Mereka disiksa dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Disuruh mengepel lantai dengan lidah, terus penis disetrum, ketiak di sudut rokok, dan bahkan Mutia yang berumur 27 tahun sebagai personalia PT CPS pun sampai kehilangan bayinya yang sudah dikandung selama 3 bulan. Diakibatkan karena mendapatkan serangan verbal dan diancam akan ditelanjangi. Setelah mendapatkan penyiksaan yang luar biasa, mereka mau tidak mau mengakui pembunuhan Marsinah. Dan Yudi sendiri sebagai direktur PT CPS dituntut 17 tahun penjara dan pegawainya 4-5 tahun penjara. Pengacara dari Yudi Susanto dapat memberikan bukti bahwa sebenarnya Yudi Susanto ini tidak ada di tempat di mana Yudi Susanto ini dituduh sebagai pemimpin perancangan pembunuhan Marsinah. Ketika Yudi Susanto ini dibebaskan, otomatis para pegawainya pun juga ikut dibebaskan karena tidak terbukti dan tidak pernah ada perencanaan pembunuhan pada saat itu. Jadi semua ini hanyalah akal-akalan saja gitu kan. Dan pada saat itu Dr. Munim Idris sebagai saksi ahli pada sidang tersebut dan juga dokter forensik yang berhasil mengupas banyak kasus di Indonesia dan penulis dari buku Indonesia X-Files yang cukup kontroversial juga mengatakan bahwa ada bukti yang janggal soal balok kayu yang dimasukkan ke dalam kemaluan Marsinah karena lukanya lebih kecil dari bukti tersebut dan juga luka dari kemaluan Marsinah menunjukkan adanya lebih dari 3 orang pelaku dan penyebab kematian Marsinah ini bukan diakibatkan oleh pendarahan Marsinah gitu kan seperti hasil visum yang pertama, melainkan karena senjata api yang dimasukkan ke dalam kemaluan Marsinah lalu ditembakkan. Dan Dr. Munim Idris juga menyatakan pada persidangan siapa yang punya akses senjata, sedangkan pada waktu itu warga sipil tidak boleh memiliki senjata api gitu kan. Pada acara Matanya Jua episode X-Files edisi 2013, Dr. Munim Idris pun juga mengutarakan statement yang sama. Dan sampai sekarang kasus Marsinah masih belum terpecahkan. Kasus Marsinah ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus Indonesia yang mengutarakan kebenaran lalu dibunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Walaupun memang sampai sekarang Marsinah tidak diketahui siapa pembunuhnya, namun jasa-jasa Marsinah masih terasa karena gue sendiri pun juga merasakan ketika gue masih diburu. Tuntutan-tuntutan yang tadi diberikan oleh Marsinah ini berdampak pada gue gitu kan. Apa yang dituntut oleh Marsinah gue bisa mendapatkannya dan gue bisa merasakannya gitu kan. Gue menyampaikan informasi ini berdasarkan literasi buku dan artikel. Jadi gue tidak mungkin menambah-nambahkan atau gue mengada-ngada gitu kan ya. Dan thank you udah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel YouTube Detektif Friday. Dan gue Remeh Hidup pamit. Thanks for watching and see you next time.